Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Duduknya kita di tempat ini dari sejak antum melangkahkan kaki di rumah, bangun tidur tidak seperti biasanya, kemudian melakukan perjalanan yang sebagian mungkin cukup jauh untuk datang ke rumah Allah ini. Kita bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian kita bisa sholat subuh berjamaah, adalah nikmat yang besar yang seharusnya kita syukuri lebih daripada kita mendapatkan dunia dan isinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal diajarin doa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini sahabat yang dalam sebuah riwayat dikatakan a'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adz. Umatku yang paling faham dengan halal dan haram itu Mu'adz. Itu diajarin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, ya Allah bantulah hamba untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik kepadamu. Tapi memang kita nih, sebagaimana kata Allah Jalla Jalaluh, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, kalian benar-benar lebih mementingkan kehidupan dunia, sehingga nikmat sholat, nikmat berzikir, nikmat datang ke masjid tidak dianggap nikmat. Coba pulang dari sini ada yang telepon, ana udah transfer ke antum 3 juta, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia cari tempat buat sujud syukur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Masya Allah, jamaah rahimakumullah, mendaki ke jurang, ana juga bingung Ustaz. Kok bisa mendaki ke jurang? Astagfirullahaladzim. Semua orang itu ingin berada di atas, semuanya, dan itu sudah fitrah manusia. Yang sekolah pun, yang masuk pesantren pun karena ingin di atas. Yang kuliah, sebagian orang itu bayar ratusan juta untuk kuliah. Sebagian daftar untuk jadi polisi, sebagian juga bayar ratusan juta. Kenapa? Karena ingin di atas. Tapi sebagian orang itu merasa sedang mendaki ke atas, sedangkan dia sedang mendaki ke jurang. Diceritakan tentang ada seorang gadis, ya mungkin dia dulu itu foto model ya, di sebuah majalah, iklan sana iklan sini. Suatu saat dia diajak sama manajernya untuk pesta
privat, Masya Allah. Tapi dia menolak. Akhirnya karir dia berhenti. Ya, karena ambisi untuk berada di atas. Akhirnya dia menjadi terkenal, tapi dengan menjual kehormatan diri. Maka ada orang-orang yang menjadi terkenal dengan berpaling dari agamanya. Ada orang-orang yang berada di atas dengan menginjak-injak agamanya. Dia merasa sedang mendaki, padahal mendaki itu harus memerangi hawa nafsu dia. Antum lihatlah teman-teman kita yang mendaki. Dia harus bawa bekal yang cukup. Dan tempat pendakian itu berat. Terkadang sebagian mati dalam masa pendakian tersebut. Allah Azza wa Jal mengatakan falaqtahamal aqabah. Orang yang mau masuk surga itu harus menempuh jalan terjal yang isinya segala sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa. Kita tahu semua bahwasanya surga itu diliputin dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Maka ini anak-anak ingin pesantren yang orang tuanya memasukkan anaknya ke pesantren. Kadangkala anak-anak itu ingin naik ke atas melihat dunia yang berbeda. Sedangkan sebagian orang sudah kembali, yang dulu dia mendaki ke jurang, dia sekarang sedang bangkit dari jurang untuk mendaki ke atas. Dia tahu masa jahiliyah, dia tahu masa yang penuh dengan dosa. Dia sedang berhijrah menuju kepada Allah Azza wa Jal. Tapi sebagian nggak paham. Jamaah rahimakumullah, khususnya yang muda, anak-anak yang muda. Anak muda ini punya banyak kelebihan. Apa? Yang pertama, semangat. Ditambah fisik yang kuat untuk meraih apa yang dia cita-citakan. Kemudian terbuka dalam pandangan dia itu jalan panjang yang ingin dia lalui. Tapi jalan tersebut penuh dengan syubhat. Jalan tersebut penuh dengan syahwat, penuh dengan godaan-godaan. Dan orang yang berbahagia, orang yang bisa sampai ke atas adalah yang dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Kita semua tahu kisah pemuda Ashabul Kahf. 7 orang bersama seekor anjingnya. Mereka ingin berada di atas, betul, sehingga mereka melarikan diri mereka ke tempat yang penuh dengan kegelapan, meninggalkan kegemerlapan dunia ini, tinggal di sebuah gua. Allah ketika menceritakan tentang sosok mungkin yang dipandang oleh sebagian orang ini orang-orang kolot nih, orang-orang yang tidak faham dengan dunia modern. Udah beda sekarang. Sebagian orang mengatakan seperti itu. Allah mengatakan tentang pemuda-pemuda ini, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Tuh, mereka adalah pemuda-pemuda. Dan pemuda-pemuda ini dikatakan anak-anak orang kaya, jamaah, bukan orang miskin. Mereka anak-anak bangsawan.
yang mereka rela untuk meninggalkan kekayaan mereka, kenikmatan mereka, meninggalkan segala fasilitas yang akan didapat oleh mereka atau yang sedang mereka rasakan pada waktu itu, meninggalkan semua itu, tinggal di dalam gua, menyelamatkan diri mereka. Amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Rabb mereka, wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ini orang-orang yang mau mendaki ke atas kadangkala harus seperti pemuda-pemuda Ashabul Kahf. Kadangkala dia harus menanggalkan pakaian dia. Kemudian apa yang Allah berikan kepada mereka? Allah tidurkan mereka selama 309 tahun. Mereka pemuda, bukan orang tua. Pemuda yang siap seperti ini sedikit. Kalau orang tua, orang sepuh baru bangkit dari jurang hendak mendaki ke atas, itu banyak. Karena dia sudah merasakan kehidupan dia, ternyata dia nggak sampai-sampai ke atas. Oleh karena itu pemuda secara khusus akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jal. Pemuda yang mendaki ke atas, yang tidak mendaki ke jurang, itu akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jal di padang mahsyar. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang dia tumbuh besar tidak seperti pemuda yang lainnya. Dia tumbuh besar mengabdi kepada Allah Azza wa Jal. Dan memang heran kita jemaah. Jangan kita, Allah Azza wa Jal ya'jab, takjub kepada pemuda yang seperti ini. Laisa lahu sabwa. Tatkala teman-temannya sibuk di tempat permainan, sahib-sahibnya yang sebaya dengan dia sibuk di tempat-tempat hiburan, dia berada di rumah Allah Azza wa Jal. Dia sedang melantunkan bacaan-bacaan Al-Quranul Karim. Dia sedang menundukkan wajahnya membuka mushaf. Allah takjub dengan pemuda yang seperti ini. Jalla Jalaluh. Kenapa? Karena nggak seperti biasanya. Dan semoga Allah takjub dengan kita semuanya dan mengampuni dosa-dosa kita. Ahibati fillah, iblis itu tidak pernah berhenti bekerja, dan setan itu tidak pernah tidur siang. Setan ini termasuk makhluk yang giat. Kenapa? Karena dia punya target yang besar. Apa target iblis ya, Dia mengatakan kepada Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan semua. Aku akan bawa mereka semua ke jurang neraka sana. Semuanya. Itu keinginan. Itu target iblis. Sehingga dia terus bekerja siang malam. Gak berhenti dia bekerja. Ketika kita sholat pun dia tetap yuwaswisu fi sudurin nas. Dan di antara cara iblis menyesatkan ada manusia adalah dengan cara coba. Dia akan membisikkan kepada kita, cobalah. Mencoba melakukan apa? Mencoba melakukan kemaksiatan. Ketika orang ini mau lari dari kemaksiatan, iblis akan mengatakan, engkau masih muda, kenapa nggak coba? Nanti tobat, nanti tobat. Sekarang masih muda, masih sehat engkau,
masih panjang umurmu. Siapa yang menjamin umur kita panjang? Sekarang lagi rame aplikasi apa? FaceTime. Iyalah, apalah. Anak nggak paham itu jemaah. Orang itu coba-coba kira-kira anak umur 60 kayak apa nanti. Orang umur 60 itu kepingin awet muda, kok antum kepingin cepet tua? Jadi memang kadang-kadang orang sudah rusak fitrahnya. Ketawa-ketawa sendiri dia, padahal malaikat maut sedang menunggu di pintu dia. Dia tidak pernah tua. Tiap hari antum lihat di rumah sakit, berapa jenazah yang dibawa ke sana, mereka muda. Kadangkala dalam satu waktu 40 orang mati, anak-anak muda semua. 17 orang. Cerita yang minum apa? Bir oplosan itu. Tahu-tahu mati semuanya. Pernahkah orang itu tua? Nggak ada jemaah. Sehingga ketika dapat bisikan dari setan, coba, dikat, putus, nggak ada coba. Ana mau mencoba mendaki ke atas, tidak mencoba mendaki ke jurang. Ya mungkin sebagian berpikir, nanti bisa naik. Iya, kalau ada talinya. Kalau talinya udah putus, akan terjadi penyesalan yang tidak ada ujungnya. Dia akan mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Andai kata aku berbuat untuk kehidupanku, andai kata aku berjuang untuk kehidupanku, andai kata aku nggak coba dahulunya. Dia akan berkata itu jamaah. Tapi nggak ada waktu lagi buat antum, sudah selesai. Maka hati-hati dengan coba-coba dari bisikan iblis. Mencoba untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan dosa, untuk merasakan nikmatnya dosa. Siapa yang bilang nikmat dosa itu jamaah? Nah, pernah melihat orang makan melinjo? Tahu melinjo itu? Dia lihat kesukaan dia, dia makan itu, masya Allah. Tahu-tahu malam harinya ada di rumah sakit, asam uratnya kambuh. Orang yang cerdas, walaupun dia suka sama melinjo itu, dia tahu akibatnya buruk buat aku. Ada sebagian orang dikasih durian, nggak mau makan durian. Anak pikir orang ini sakit atau gimana? Enggak, orang ini cerdas. Soalnya kalau dia makan durian dia sakit, maka dia tidak makan durian. Ya ini orang-orang memang berpenyakit maksudnya. Kalau orang sehat insya Allah nggak apa-apa. Allah menceritakan dalam Al-Quranul Karim di surat Al-Hasyr ayat 16-17 tentang orang yang diajak nyoba-nyoba oleh syaitan. Allah mengatakan kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Seperti syaitan ketika mengatakan kepada manusia, engkau kufurlah, engkau kufurlah. Falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Ketika manusia ini kufur, sudah berbuat dosa, sudah melakukan kemaksiatan sampai meninggalkan agamanya, syaitan berlepas diri. Aku nggak ikut-ikut, kata syaitan. Aku nggak ikut-ikut. Apa yang dikatakan oleh syaitan? Bayangkan, syaitan mengatakan inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut sama Allah, Rabb alam semesta ini. Syaitan takut. Cuma karena dia bersumpah mau menyesatkan antum, nggak ada belas kasih dia untuk menyesatkan antum. Terus apa yang terjadi? Fakana aqibatahuma annahuma finnar. Jadi akibatnya dua makhluk ini, yang satu manusia, yang satu setan,
yang senantiasa menggodain manusia ini, dua-duanya di neraka, khalidaini fiha, kekal selama-lamanya di sana, wa dzalika jazaa'udz zalimin, dan itulah balasan buat orang-orang yang zalim. Para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini, mereka menyebutkan sebuah kisah yang kita insya Allah sering mendengar kisah tersebut. Kisah tentang seorang yang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, bahkan dia dikatakan orang yang paling ahli ibadah. Ingat, ada perbedaan antara abid dengan alim. Ada orang ahli ibadah, ada orang ahli ilmu. Ahli ilmu seharusnya ahli ibadah, tapi ahli ibadah belum tentu ahli ilmu. Namun ada ahli ilmu yang nggak beribadah, itu yang ilmunya nggak berguna, bahkan ilmunya mengantarkan dia ke jurang. Seharusnya dia selamat dari jurang, dia masuk ke dalam jurang. Baik, ini ahli ibadah. Kisah itu bersama 3 saudara dan 1 saudari. 3 saudara punya adik perempuan yang masih gadis, nggak punya adik selain ini. 4 saudara ini sayang sama adiknya. Suatu saat 3 saudara ini berangkat berperang. Dia harus berangkat jihad. Namun mereka bingung mau diletakkan di mana adik mereka yang perempuan ini. Jamaah, memiliki adik perempuan, memiliki anak perempuan itu berbeda dengan anak laki. Nih yang laki-laki semua, kalau antum rawat adik antum, antum besarkan adik antum, antum jaga adik antum, insya Allah mereka akan menyelamatkan antum dari api neraka. Akhirnya mereka musyawarah, gimana kalau kita titipkan ke ada seorang ahli ibadah dari Bani Israel. Pendeta lah yang ahli ibadah pada waktu itu dari kalangan Bani Israel. Datang nih kepada pendeta ini, mereka mengemukakan kemauan mereka untuk menitipkan adik mereka sampai pulang perang. Pendeta ini enggan, dia tolak, bahkan dia berlindung dengan Allah dari mereka dan dari putri mereka. Enggak, na'udzubillah, na'udzubillah, jangan sampai anak dititipin putri kalian, adik kalian. Enggak, sudah. Akhirnya dipaksa orang ini, jamaah, sampai mau. Kira-kira apa bisikan iblis kepada orang ini? Ya sudahlah, kesian, mereka kan mau berjihad. Engkau jaga tuh perempuan, insya Allah dapat pahala jihad. Sudah, jangan kumpul sama engkau, taruh di rumah, depan rumahmu, depan tempat ibadah dia ada rumah, ditaruh di sana. Akhirnya selang berapa waktu, apa yang dilakukan oleh pendeta ini? Masya Allah, ahli ibadah ini nggak ngobrol sama itu perempuan. Dia hanya bawa makanan dari atas, ditaruh di depan pintu dia. Gadis itu keluar dari rumahnya ke rumah pendeta ini, ngambil makanan dari depan pintu dia, terus masuk lagi ke rumah dia. Selang berapa waktu, setan datang. Dia mengatakan, engkau nggak kepingin pahala. Masya Allah, gimana setan nawarkan pahala? Kau nggak ingin supaya derajatmu di surga lebih tinggi? Kalau engkau bawa makanan itu
ke depan pintu rumah dia. Jadi bukan dia keluar dari rumahnya. Kasianlah perempuan dilihatin orang nanti. Engkau yang taruh makanan di depan pintu, itu insya Allah pahalanya lebih besar buat engkau. Masya Allah, benar juga kata dia. Akhirnya betul, setelah digodain, mungkin nggak hari itu, mungkin 2 hari 3 hari, godaan itu terus datang. Akhirnya dia bawa makanan di depan pintu rumahnya, diketuk pintu rumahnya, kemudian datang gadis itu ngambil makanan. Selang berapa waktu, setan terus mengajak kepada kebaikan, tapi dia punya maksud yang lainnya. Tuh perempuan, dia kesepian. Coba engkau ngobrol sama dia supaya menghibur dia. Mungkin dia punya perlu sesuatu. Karena ada orang-orang yang tinggal sendiri itu bisa mati kesepian, jemaah, penuh dengan kengerian dia. Sampai akhirnya bisa diterima oleh orang ahli ibadah ini. Oh benar juga kata dia. Kemudian dia ngobrol dengan gadis ini dari atas rumahnya. Mungkin tempat ibadah dia itu tingkat, dia ngobrol sama perempuan itu. Perempuan itu di rumahnya, dia di rumahnya, sambil teriak-teriak gitu ya. Akhirnya si iblis datang lagi. Kayaknya kurang etis lah. Masa engkau ngobrol teriak-teriak dari sana? Kalau engkau datang ke depan pintu rumah dia, terus engkau ngobrol sama dia, kayaknya itu akan lebih nyaman buat dia. Benar juga ini kata dia. Apa yang dilakukan oleh orang ahli ibadah ini? Betul. Perempuan itu dari rumahnya, ya mungkin buka pintu dulu sedikit. Si alim ini dari luar, ahlan wa sahlan, Masya Allah. Mulai kok lebih enak katanya kayak gitu. Iya betul, ini kayaknya nasihat suara itu benar. Kemudian subhanallah jamaah, terus iblis ini menggodain dia agar dia mau mau menambah pahala. Akhir cerita, gimana kalau engkau masuk ke rumahnya? Masa engkau di depan pintu rumah dia, nanti kelihatan orang jadi suudzon orang itu. Sudah engkau masuk ke dalam, lebih enak tadi. Akhirnya masuk ke dalam jamaah. Ketika masuk ke dalam rumah itu, mulai perempuan ini buka wajahnya. Ternyata perempuan ini cantik sekali. Terus ngobrol siang hari, nggak malam hari, siang hari ngobrol jamaah. Sampai sore ngobrolnya jamaah. Jadi lelaki kalau ngobrol sama perempuan itu biasanya lupa waktu. Nih anak-anak muda ngobrolnya sama cewek sekarang nggak kelihatan orang. Lewat apa? Lewat WhatsApp, lewat IG. Masya Allah, dia bisa berteman dengan wanita yang cantik-cantik, sedangkan dia belajar di pesantren. Bisa nggak? Masya Allah, pesantren Babus Salam, anak ngaji sama Ustaz. Tapi sohibnya harim-harim, kok bisa? Masya Allah. Dulu kita waktu di pesantren jamaah, mau ngelihat perempuan itu sebulan sekali belum tentu ada cewek masuk. Makanya kalau ada perempuan masuk pesantren itu kayak masuk kandang macan. Sekarang enggak, udah bisa ngobrol di sana. Enggak Ustaz, anak ngobrolnya untuk dakwah, untuk mengajak kepada Allah Azza wa Jal. Ini harim-harim bagaimana supaya jadi benar. Allahu Akbar. Bukannya harimnya yang benar, antumnya jadi nggak benar. Ini akhirnya si iblis terus godain ahli ibadah ini sampai ya mulai deket duduknya,
ngobrol sudah lebih akrab lagi, sambil ditepuk pahanya. Gimana kau? Kata dia, Masya Allah. Ini iblis ngelihat, oh berhasil, udah mulai ini. Akhirnya terjadilah perzinaan. Ahli ibadah yang fokus ibadah di rumah ibadah mereka, karena salah satu bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Nasara adalah rohbaniyah. Mereka nggak mau kawin, mereka mau fokus ibadah. Ternyata bukan fokus ibadah, berzina akhirnya. Dengan apa? Coba sedikit-sedikit sampai berzina. Na'udzubillahi minaz zina. Ketika berzina hamil, apa yang terjadi? Kebanyakan orang kalau temannya itu hamil dari zina, mereka berusaha untuk menggugurkan itu anak yang ada di perutnya. Makanya banyak aborsi dilakukan oleh pezina-pezina. Nggak cukup dengan dosa zina, dia melakukan dosa pembunuhan. Ketika anak itu sudah ditiupkan ruh, kemudian digugurkan, maka dia telah melakukan dosa besar. Akhirnya iblis datang lagi. Gimana nih? Dia punya anak. Udah kau bunuh aja anaknya supaya nggak ketahuan. Insya Allah perempuan ini nggak akan cerita-cerita. Iya benar juga ya. Dibunuh anaknya. Iblis datang lagi. Gimana kalau ibunya cerita kau bunuh anaknya? Oh gimana? Ya dibunuh juga ibunya, kata dia. Selesai urusan. Nanti kau katakan kepada kakak-kakaknya kalau ya adiknya sakit meninggal dunia, aku kubur di sana. Dan subhanallah jamaah, dilakukan itu. Bermula dari coba-coba. Bisikan kebaikan sebenarnya yang mengantarkan kepada keburukan. Ada batasan-batasan agama yang perlu dijaga. Ceritanya nggak sampai di sini. Al-Imam Al-Qurtubi terus menceritakan proses bagaimana orang ini akhirnya jadi kafir. Yang ahli ibadah akhirnya bisa murtad. Dan jangan meremehkan dosa. Dosa itu baridul kufur. Dosa itu mengantarkan kepada kekufuran jamaah. Ya enggak, insya Allah anak akan selamat dari kekufuran. Anak ini belajar, anak ini ngaji. Siapa yang menjamin? Pada akhirnya 3 anak muda ini datang, tanya sama orang alim ini, cerita dia sambil nangis-nangis. Ya Allah, itu pun pada nangis. 3 kakaknya itu akhirnya sudah selesai. Udah qadarullah wa masya'a fa'al. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidur mereka. Dalam tidurnya iblis datang. Iblis itu bisa datang dalam mimpi kita. Setan itu bisa. Mimpi itu ada 3. Ada yang ru'ya minallah tabaraka ta'ala, mimpi yang dari Allah azza wa jalla. Ada yang mimpi dari setan. Ada yang bunga tidur. Bunga tidur itu gimana? Sebelum tidur ingin makan nasi goreng, tahu-tahu tidur makan nasi goreng. Nah, itu bawaan waktu bangun itu tadi. Akhirnya iblis datang. Iblis itu tidak bisa menyerupai kecuali Nabi Muhammad SAW. Dia bisa menyerupai bapak kita, guru kita, ustadz kita, bisa. Yang tidak bisa dia menyerupai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, man ra'ani faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Dalam mimpi dikatakan, kau tahu adikmu kemana? Oh, udah meninggal dunia. Adikmu itu dizinain, dihamili sama itu ahli ibadah, sampai punya anak, anaknya dibunuh, adikmu juga dibunuh. Kau kalau nggak percaya, alhamdulillah. Kau kalau nggak percaya, masuk rumah sebelah kanan, situ tuh kuburan adik. Akhirnya bangun terjaga. Dia datang ke kakaknya. Ketiga orang ini sama dikasih mimpi yang sama. Mereka bangun, mimpi mereka sama. Apa kata mereka? Kayaknya bunga tidur. Nggak mungkin bunga tidur. Yuk kita pastikan. Dan betul dipastikan jamaah.
Betul, dia dapatkan bangkai adiknya di sana bersama anak. Akhirnya ditangkaplah ahli ibadah ini, dihukumi mau dibunuh, mau disalib pada waktu itu. Setelah mau disalib, iblis berhenti. Selesai sudah tugasku menyesatkan? Belum. Dia ingin mencari teman sebanyak-banyaknya untuk mendampingi iblis di neraka sana. Dia datang lagi kepada orang ini. Dikatakan kepada dia, "Ata'rifuni?" "Engkau kenal nggak sama aku?" kata dia. "Siapa kau?" kata dia. "Aku temanmu." "Teman yang mana?" "Yang ngajari engkau lah beberapa doa atau apa," kata dia. "Aku yang ngajari engkau," kata dia. Terus kasih tahu, engkau nggak malu? Engkau itu panutan Banu Israel. Engkau itu orang yang paling ahli ibadah. Apa nggak cukup dosamu itu dosa zina tadi dan dosa membunuh? Engkau masih tambah dosa merusak nama baikmu sendiri. Engkau mengaku kalau engkau yang membunuh juga. Engkau akan melecehkan orang-orang yang sepertimu. Dan kalau engkau mati dalam kondisi seperti ini nih, maka orang-orang ahli ibadah seperti engkau nggak akan selamat. Akan dituduh macam-macam. Ini ceritanya iblis mau menyelamatkan ya teman-teman ahli ibadah dia yang sama di gereja atau di tempat ibadah dia. Terus katanya, terus apa yang harus aku lakukan? Ini nih, engkau taati perintahku satu aja. Aku akan selamatkan engkau dari mereka. Aku akan bikin pandangan mereka tidak ngelihat engkau, kemudian engkau akan selamat. Apa yang harus lakukan? Tasjudli sajdatan wahidah. Engkau sujud buat aku satu kali. Satu kali. Subhanallah, orang ini sujud. Kata iblis, ini yang aku inginkan dari engkau. Kemudian orang ini dibunuh, mati dalam kondisi kafir. Bayangkan, itu dari dosa kecil. Ya, kalau kita bicara melihat wanita yang bukan mahramnya itu dosa besar, dosa kecil. Dosa besar, dosa kecil. Yang anak pondok nih, besar kecil. Melihat perempuan dah lewat, masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Dosa besar, dosa kecil jamaah. Dosa kecil, dosa kecil. Menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, coba anda pegang tangan antum, masya Allah, pegang tangannya. Dosa besar, dosa kecil. Dosa kecil. Oh, dosa kecil Pak Ustaz ya, masya Allah, baru tahu Ustaz. Kata Nabi SAW, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub." Kalian hati-hati dengan dosa-dosa yang diremehkan itu, hati-hati. Semua dosa itu kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Dan ada dosa-dosa kecil yang dianggap remeh oleh manusia. Itu dosa kecil, fa innalaha minallahi taliban. Itu ada malaikat khusus yang menuntutnya. Allah sudah ciptakan malaikat khusus yang menuntut dosa-dosa kecil ini. Dan dosa kecil ini kalau sudah berkumpul di diri seseorang akan menghancurkan orang itu. Tadi awalnya bukan dosa. Awalnya ya sekedar ngobrol lah dari jauh untuk menghibur dia, tapi mengantarkan kepada perzinahan. Di sini kata Allah Azza wa Jalla, "Wala taqrabuz zina." Allah tidak mengatakan jangan berzina, tapi Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Karena fitnah terbesar bagi kaum laki-laki ini apa? Perempuan. Maka Allah katakan jangan deket-deket. Tadi mulai kenalan-kenalan dengan perempuan via Instagram, ya, WhatsApp, nggak ada yang tahu jamaah. Orang tua kadang-kadang nggak tahu anaknya ngobrol sama siapa. Kalau dulu kelihatan. Jadi masa kita dulu kalau ada
Cowok mau ngobrol sama cewek, kirim surat ya. Ada bekasnya. Kelihatan sama sahib-sahibnya. Sampai kita ingat dulu teman kita di pondok itu disidang karena surat-suratan sama akhwat. Surat-surat sama akhwat, ketahuan suratnya, dipanggil dia. Dipanggil, disuruh baca suratnya di depan teman-temannya. Allahu Akbar jamaah. Sekarang nggak ketahuan. Allah katakan wala taqrabus zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dampak buruk dosa ini di awalnya terlihat lezat, terlihat nyaman, tapi akhirnya yang ada azab buat jiwa seseorang. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menulis kitab yang judulnya Ad-Da'u wad-Dawa. Ad-Da' wad-Dawa, obat dan penyakit. Ada kok obat penyakit, penyakit dan obat. Kita ini perlu belajar mana yang ternyata penyakit, yang sebagian kita menjadikan hal itu anak tangga untuk menuju kesuksesan kita. Kita ingin sampai ke atas dengan melewatin jalan tersebut, ternyata ini penyakit. Belajar. Terus kalau orang sudah terjebak dalam hal itu, maka dia harus mengobatinya. Di antara dampak buruk dosa jamaah, kemaksiatan itu akan mewariskan kengerian di dalam hati. Antum jangan pikir orang melakukan dosa itu enak. Dia merasakan kengerian. Buktinya mereka ketika melakukan dosa sembunyi-sembunyi. Orang mesti berzina di tempat yang remang-remang. Makanya antum coba lihatlah yang namanya kafe-kafe malam, klub-klub malam itu ada yang terang benderang jemaah. Ana pernah isi kajian di Blok M. Malam pulang bis isya, ana jalan, ana lewat, bang ini tempat apa bang? Ana lihat kok remang-remang kayak gini. Ini tempat maksiat Ustaz, kata dia. Masya Allah. Jadi kanan kiri itu jalan Blok M sana itu ternyata memang ada rumah-rumah maksiat dan gelap memang jamaah, nggak terang benderang gitu, nggak tahu di dalamnya. Wallahualam, siapa yang pernah masuk jamaah? Semoga kita diselamatkan. Orang itu masuk sana penuh dengan ketakutan. Kadang-kadang dia noleh kanan kiri jemaah, karena dia sedang melakukan dosa yang kelezatannya hanya beberapa menit, yang setelah itu kengerian yang akan dia dapatkan. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surah Al-An'am ayat 25-26, faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan buat dia, ingin memberikan hidayah kepada dia, maka Allah jadikan hati orang ini lapang menerima Islam, lapang menerima agama Allah ini, lapang menerima aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Hatinya itu enak menerimanya. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Tapi Allah yang menginginkan orang ini tersesat, maka Allah jadikan hatinya sempit, dadanya itu susah untuk bernafas buat dia, seperti orang yang sedang naik ke langit sana. Itu tuh orang-orang yang Allah jauhkan dari hidayah, hatinya akan penuh dengan kegalauan. Makanya ketika antum galau hidupnya, istilahnya suntuk, beban,
yang dahsyat, seakan-akan diikat oleh tali, ingin memerdekakan dirinya. Itu gara-gara dosa. Apa yang harus dilakukan? Ya segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketika antum ingat sama Allah, ketika antum punya keinginan berbuat dosa, lalu antum berusaha untuk melawannya dengan mengingat Allah Azza wa Jal, Allah melihatku, antum mengatakan subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, a'udzubillahi minasyaitonir, terus antum baca seperti itu, tadi hati yang bergejolak untuk melakukan dosa, lama-lama hati itu akan tunduk, jemaah. Tahu-tahu jadi melembut, dan alhamdulillah antum selamat dari perbuatan dosa. Yang kedua, orang yang melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, walaupun dia merasa sedang naik ke atas, sedang mendaki ke atas, sejatinya dia sedang mendaki ke jurang. Dia akan hidup penuh dengan kehinaan, walaupun sekarang dia di atas. Akan ada waktunya. Ia mungkin sekarang kelihatannya terhormat, karena memang pakaian dia menutupin dia dari dosa-dosanya. Jabatan dia membuat dia bisa mendelete, meremove dosa-dosa dia. Seakan-akan dosa dia telah hilang. Tetap dia itu hina di mata Allah Azza wa Jal dan hina di hadapan manusia. Jamaah rahimakumullah, Allah Azza wa Jal menceritakan tentang kaum-kaum sebelumnya yang melakukan dosa. Allah mengatakan fatilka buyutuhum khawiyah bima zalamu. Itu tuh rumah-rumah mereka kosong, sepi, karena kezaliman yang mereka lakukan, karena dosa-dosa yang melakukan. Inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'lamun. Di situ tuh ada tanda-tanda kebesaran Allah buat orang yang mau berpikir. Maka coba kita melihat, gunakan mata antum untuk melihat orang-orang yang mungkin dianggap sukses, yang dianggap berhasil, kemudian habis, hilang, dilupakan oleh manusia. Bahkan negeri-negeri yang besar, jamaah, itu hilang. Allah nggak peduli dengan mereka. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, inna lil hasanati diya'an fil wajhi. Antum kalau berbuat ketaatan, antum tuh akan tampak bercahaya wajahnya, walaupun kulitnya hitam. Mungkin sebagian kita orangnya nggak putih, ya, warnanya sawu, lau sawu antum. Tapi ketika dia melakukan ketaatan, itu seakan-akan ada cahaya, jamaah. Ana masih ingat, dan terus ana tidak akan lupa. Suatu saat ana waktu di Medina, pulang dari Masjid Nabawi bersama istri ana bertemu dengan beberapa mahasiswa. Ana katakan assalamualaikum kepada mereka. Kata istri ana, bang, siapa mereka bang? Mahasiswa, kata dia. Masya Allah bang, ana lihat di antara manusia yang berjalan, yang keluar masjid itu, wajah mereka penuh dengan cahaya. Bercahaya wajah antum, jamaah. Jadi kita bilang diya'an fil wajh wa nuran fil qalb. Ada sinar di wajahnya, ada cahaya di hatinya, wa sa'atan fil rizq. Nih sebagian orang ingin, ya mungkin sebagian ingin kaya raya, ingin punya rizki yang banyak, tinggalkan kemaksiatan. Kebaikan itu akan mewariskan sinar di wajah, cahaya di hati, rizki yang luas, wa quwwatan fil badan. Badannya dikasih kuat. Wallahi jamaah, ada seorang ustaz di Jawa Timur sana, hafizahullah ta'ala, sudah tua ustaz ini, jamaah. Sudah banyak penyakit dia.
Ini cerita temen yang ngundang dia. Dia itu kalau diundang kajian, dia ngomong sama panitia kajian, tolong waktu ana dimanfaatkan. Ana nggak mau datang jauh-jauh, kemudian ana cuma ngisi 1-2 kajian. Kapan aja ada kajian, manfaatkan waktu ana. Ana soalnya jauh, dia ingin berdakwah. Subhanallah, kata dia. Akhirnya ustadz ini suatu saat nggak bisa hadir karena berhalangan. Digantikan dengan ustadz yang muda, masih muda, ya seumuran ana lah ustadz ini. Ana masih muda loh jamaah. Astaghfirullahumma ghfir lana dzunubana. Kata ustadz ini, ana pernah menggantikan jadwalnya ustadz fulan. Setelah selesai kajian, ana sakit 3 hari ustadz. Itu ustadz sudah tua, itu bisa ngisi kajian penuh berkah waktu dia. Makanya pernah ada seorang alim ulama, sudah sepuh dia, itu bersama anak muda lagi naik perahu. Ketika sudah sampai ke pantai, biasanya perahu itu nggak bisa sampai ke pasirnya, dia bisa mendekat, kemudian masih ada air lah antara perahu dengan air. Biasanya kalau kita lihat nelayan turun dari perahu masih basah-basah. Ketika dia sampai ke pinggiran sana, orang sepuh ini loncat jemaah. Kata yang muda-muda, ajib ini orang tua. Dia belajar di mana ilmu itu? Apa kata orang tua ini? Hadhil a'ta hafidnaha fis sighar fahafidhahullah fil kibar. Ini badan, ini tubuh, kita diperintahkan untuk menjaganya ketika kita masih muda. Ketika tua, Allah yang akan jaga. Maka tadi, orang yang melakukan ketaatan akan dijaga fisik dia aja, tubuhnya dijaga. Coba antum baca ceritanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak, bagaimana seorang alim ulama konglomerat yang kaya raya, dalam umur yang sudah tua, sekali tanding 6 orang 7 orang bisa dia bunuh sendirian. Yang muda-muda belum tentu bisa. Yang mungkin anak muda tubuhnya gagah, lebih perkasa, tapi gak mampu. Kenapa? Dosa yang menyebabkan tubuh yang gagah perkasa ini jadi lemah. Ketika perang Yarmuk, bagaimana para sahabat Nabi ya bersama tabi'in pada waktu itu, yang jumlahnya hanya 50.000 menghadapi pasukan jumlahnya 200.000. Yang 50.000 pasukan umat Islam ini bukan tentara semuanya jemaah. Sebagian guru ngaji, sebagian santri, ya yang umur-umur muda pada ikut. Mereka bukan tentara, mereka berangkat berperang. Yang 200.000 itu jamaah, itu memang tentara yang oleh Romawi digaji untuk latihan, kerjanya hanya latihan perang, menghadapi 50.000 orang. Allah hancurkan pasukan mereka. Allah tolong orang-orang yang beriman ini. Wa mahabbatan fi qulubil khalq. Dan ketaatan itu akan mewariskan cinta di hati manusia. Jadi orang jadi suka sama antum, walaupun antum miskin, walaupun antum nggak punya apa-apa. Mungkin antum kerjanya hanya marbot masjid, mungkin antum kerjanya hanya sebagai pemulung, tapi ketika antum taat sama Allah Azza wa Jalla, Allah akan bikin orang-orang itu jadi cinta sama antum. Wa inna lisayyiati sawadan fil wajh. Dosa itu akan mewariskan hitam di wajah. Wa dzulmatan fil qalbi, dan hatinya akan gelap gulita. Wa naqsan fil rizq. Nih,
yang ingin sukses hidupnya, yang ingin banyak rizkinya, yang ingin jadi orang kaya, taat sama Allah Azza wa Jalla, dosa itu akan mengurangi rizki antum. Rizki itu bukan hanya fulus. Di antara rizki yang agung itu kesehatan dan afiat. Wa wahnan fil badan, rizkinya berkurang, tubuhnya lemah. Wa bughdan fi qulubil khalq, dan orang-orang jadi benci sama dia. Jadi ketika antum itu melakukan kemaksiatan, antum harus tahu Allah sedang nggak suka sama antum. Allah sedang merendahkan antum. Maka Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu ketika ditanya tentang orang-orang pelaku kemaksiatan, kok bisa sih mereka melakukan dosa seperti itu? Hanu alaihi fa'asau. Mereka itu orang-orang yang hina di hadapan Allah. Maka Allah nggak jaga mereka. Mereka melakukan kemaksiatan. Walau azzu alaihi la asamahum. Kalau mereka makhluk-makhluk yang mulia, pasti Allah jaga. Seperti Allah menjaga Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan dosa. Dijaga Nabi Yusuf dari perbuatan dosa, jemaah. Hampir aja terjadi perzinaan, hampir saja. Terus Allah jaga Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Yusuf orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Ketika antum bisa melakukan dosa dengan nyaman, berarti antum sedang dihinakan sama Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla kalau cinta sama seseorang, semua berharap cinta Allah Azza wa Jalla. Allah kalau cinta sama seseorang, Allah akan panggil Jibril. Faqala ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Wahai Jibril, aku cinta kepada fulan, cintai dia. Kalau kita dicintai sama orang nomor satu di Jakarta ini, urusan antum akan mudah. Antum punya masalah apa, telepon siapa? Anis. Bang, adikmu bang. Oh siap. Aku lagi ditilang sama polisi. Ah tenang. Mana polisinya? Masya Allah. Itu orang kalau kenal sama orang nomor satu di Jakarta, hidupnya akan tenang. Kalau kenal dengan orang nomor satu, bukan kenal, dicintai oleh orang nomor satu di Indonesia. Mungkin sekarang Bapak Jokowi, antum mau usaha ini itu macam-macam proyek-proyek lancar insyaallah. Ketika antum dicintai sama Rabbul Alamin, oleh Allah, pemilik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, pemilik dunia dengan 5 benua ini, daratan dan lautannya, pemilik bintang-bintang dan planet-planet yang ada di langit, itu cinta sama antum. Bagaimana hidup antum pada waktu itu, jemaah? Allah tuh kalau cinta sama hambanya, Allah sampaikan cintanya kepada Jibril. Dipanggil Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibba. Jibril, aku cinta kepada fulan, engkau cintai dia. Fa'ahabbahu Jibril. Lalu Jibril mencintainya. Kemudian Jibril menyeru di langit sana, di penghuni langit yang penuh dengan malaikat, yang tidak ada satu tempat sejengkal pun di sana kecuali ada malaikat yang sedang beribadah di sana. Jibril memanggil semuanya, lalu mengatakan kepada mereka, innallaha yuhibbu fulanan. Allah cinta sama fulan. Fayuhibbuhu ahlus sama. Semua penghuni langit cinta sama antum. Fulan disebut nama antum. Bagaimana Ubay bin Ka'ab menangis ketika dia dapat kabar dari Nabi Muhammad SAW, ya Ubay, aku disuruh sama Allah untuk membacakan kepadamu surat apa? Al-Bayyinah. Kata Ubay, wasammani ya Rasulullah, dan Allah nyebut namaku. Iya. Subhanallah. Gimana orang yang disebut-sebut namanya sama Allah Azza wa Jalla? Allah mengatakan fadhkuruni adzkurukum. Kalian ingat sama aku akan ingat sama kalian. Orang yang mengingat Allah sendirian, Allah ingat di sisi Allah sendirian.
Orang yang mengingat Allah di depan orang, Allah akan mengingat orang tersebut di depan malaikat-malaikat yang lebih baik daripada kelompok yang ada di bumi ini, jemaah. Kemudian thumma yudha'u lahul qabul fil ard. Kemudian orang ini jadi diterima di muka bumi. Wa inna Allah azza wa jal idza abghadha 'abdan. Kalau Allah benci sama hambanya, da'a Jibril. Dipanggil Jibril, ya Jibril inni ubghidu fulanan fa abghidhu. Jibril, aku benci sama fulan. Engkau benci dia. Fa yubghiduhu Jibril. Maka Jibril pun benci kepada. Wa qala thumma yunadi fi ahli sama. Kemudian menyeru kepada penghuni langit mengatakan innallaha yubghidu fulanan fa abghidhu. Allah benci sama fulan. Kalian harus benci sama dia. Semua penghuni langit benci sama itu orang. Makanya berapa banyak orang yang dieluk-elukan di muka bumi ini, yang terkenal, yang tersohor, tapi di langit dia makhluk yang paling dibenci. Maka jangan cuma mau terkenal, banyak fan-nya di dunia ini. Berapa followernya? Alhamdulillah baru 17. Masya Allah. Anak-anak pesantren followernya berapa? Fatih berapa followernya? Hah? 300, Masya Allah. Udah 300 ya, Masya Allah. Rencana mau berapa? Nah, kita harus tahu, jangan sampai banyak pengikutnya di dunia tapi penduduk langit benci sama kita. Nggak ada yang ngikutin antum, nggak ada yang ngefans sama antum. Yang ada mereka, apa istilahnya? Apa, haters? Masya Allah. Jadi benci sama antum. Kemudian fayubghiduhu ahlu sama thumma tuda'u lahul baghdha fil ard. Di bumi dia akan jadi orang yang dibenci. Walaupun jamaah kadangkala dicintain sama orang, tapi yang cinta itu sama-sama pelaku dosa. Orang baik nggak suka sama dia. Ahibati billah, masih banyak sebenarnya dampak buruk dari dosa. Antum bisa kaji tadi di kitab Ad-Da' wad Dawa. Dan yang terakhir, orang yang berbuat dosa ini akan terhalangi dari berbuat ketaatan. Antum nggak bisa datang kajian. Ana Ustaz, berapa bulan ini susah mau datang kajian Ustaz. Dosa. Ustaz, ana kok sekarang sodakoh itu berat Ustaz ya. Dosa. Ustaz, ana sekarang sholat malam itu biasanya setengah jam, sekarang sebelum subuh 5 menit. Itu pun dapat 1 rakaat. 1 rakaat witir, kadangkala ana mau sholat 3, yang 2 rakaat sudah azan Ustaz. Berat karena dosa. Kebaikan melahirkan kebaikan, dosa melahirkan dosa. Maka semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari dosa. Dan hendaklah setiap hamba ketika melangkahkan kakinya, dia melihat di mana dia langkahkan kakinya, menaik ke atas atau sedang mendaki ke jurang untuk masuk ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Allah dan menahan nafsunya dari keinginan-keinginannya, maka insya Allah surga tempat dia. Masya Allah.